Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riyad Arifin dengan NIM 1914136 jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SGMM CHM. Ya, di video ini saya akan membahas terkait dengan topik perbedaan antara manajemen sumber daya insani dan juga manajemen sumber daya manusia. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya hanya terletak di akhir kalimat antara huruf I dan juga huruf M. Kalau kita lihat di kosakata mungkin tidak terlalu jauh ya, manajemen sumber daya I-nya insani dan juga manajemen sumber daya M-nya manusia. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya perbedaan satu huruf saja itu akan mengubah suatu arti dan juga suatu makna. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya manajemen sumber daya manusia manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu aset. Aset untuk apa? Aset untuk membangun bangsa dan juga negeri ini. Karena tanpa manajemen sumber daya manusia, negeri ini mungkin bisa dikatakan tidak akan bisa berkembang dan juga tidak akan bisa maju. Nah, sedangkan dari pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah merupakan suatu alat untuk memenuhi tujuan daripada suatu organisasi. Artinya apa? Artinya pemanfaatan individu untuk mencapai daripada tujuan suatu organisasi. Berarti bisa kita katakan bahwasannya manajemen sumber daya manusia itu hanya dipakai sebagai alat, hanya dipakai sebagai aset untuk memenuhi daripada tujuan di suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, sederhana sekali bukan? Akan tetapi, menurut Gary Dessler di tahun 1994, ia mengatakan bahwasannya manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep dan juga teknik untuk apa? Untuk menangani aspek-aspek secara personalia dan juga manajerial yang mana meliputi kalau di suatu perusahaan itu ya meliputi biasanya manajer, HRD ataupun yang menyeleksi karyawan masuk pada perusahaan dan juga sistem bagi hasil atau gaji ataupun reward daripada perusahaan kepada karyawannya, yang mana karyawan itu dipakai untuk memenuhi daripada tujuan si organisasi itu sendiri, si perusahaan itu sendiri. Artinya kita sebagai manusia di dalam manajemen sumber daya manusia itu hanya dipakai sebatas alat untuk apa? Untuk memenuhi daripada tujuan si perusahaan ataupun suatu organisasi. Berbeda sekali ketika kita membicarakan tentang manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani itu berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Karena kenapa? Karena manajemen sumber daya insani merupakan suatu disiplin ilmu yang menangani cara mengatur tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Artinya apa? Artinya kalau di manajemen sumber daya insani itu suatu disiplin ilmu yang mana dipakai untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Jadi tidak hanya organisasi yang membutuhkan karyawan, akan tetapi karyawan juga yang membutuhkan organisasi ataupun perusahaan. Yang mana tujuan daripada manajemen sumber daya insani ini adalah suatu kerjasama. Nah, ada sedikit juga perbedaan di antara manajemen sumber daya insani dan juga manajemen sumber daya manusia, yang mana I-nya itu juga merupakan aspek syariah. Insan yang mana meliputi aspek syariah yang setidaknya harus memiliki 4 sifat Nabi sebagai sidik, amanah, tabik dan juga patona. Artinya apa? Artinya sebagai tenaga kerja ataupun sebagai sumber daya insani harus memiliki sifat sidik, yang artinya benar. Benar di sini maksudnya artinya sebagai tenaga kerja itu kita harus benar. Tidak boleh kita salah gitu kan, tidak boleh kita asal-asalan dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai amanah. Artinya kita itu bekerja harus mempunyai sifat amanah ataupun sifat yang sangat jujur, sifat jujur. Karena kenapa? Karena kejujuran adalah sangat mahal harganya dan tidak semua orang memiliki. Karena kalau kita bekerja
kita tidak memiliki sifat kejujuran, maka kita akan susah mendapatkan kepercayaan di perusahaan ataupun dari atasan. Yang artinya nanti bahkan bisa jadi kalau kita tidak memiliki sifat jujur dalam bekerja, maka kita akan bisa dipecat karena mungkin kebanyakan ngebohong dan lain sebagainya. Yang sesudah itu sudah kita memiliki sifat sidik dan juga amanah. Kita juga harus memiliki sifat tabligh. Tabligh di sini artinya transparansi. Mungkin ini biasanya dipakai oleh di bendahara umum. Artinya mungkin bendahara umum harus transparansi menyampaikan laporan-laporan keuangannya dan juga lain sebagainya. Tidak ada tutup menutup. Artinya semua harus transparansi, harus terbuka satu sama lain, tidak ada yang saling menutup-nutupi gitu kan. Dan yang terakhir ada fatona. Fatona di sini bisa diartikan sebagai sikap profesional, sifat profesional. Jadi kita harus profesional jika kita sudah dalam MSDI. Profesional di sini bisa diartikan sebagai kita bisa menyesuaikan sesuatu itu pada tempatnya. Jika kita punya masalah misalkan dalam keluarga, kita tidak usah membawa masalah keluarga kita kepada suatu pekerjaan, pada suatu perusahaan. Dan juga kita harus menjaga nama baik perusahaan. Maka sederhananya itu bisa dikatakan dengan profesional. Nah, jadi setelah kita tadi tahu bahwasanya pengertian dari MSDM dan juga MSDI, maka kita bisa simpulkan bahwasanya perbedaannya itu terletak di antara, mungkin kalau di MSDI terletak di antara mungkin tadi sedikitnya ada aspek syariahnya juga yang harus ditanamkan, sedangkan MSDM itu lebih ke arah umum ataupun secara general. Nah, jadi mungkin sederhananya seperti itu perbedaannya. Bisa dikatakan juga perbedaannya apalagi sih? Perbedaannya juga mungkin tadi dalam segi pengertian. Kalau sekiranya di MSDM, manajemen sumber daya manusia, kalau sekiranya kita sebagai manusia itu dijadikan sebagai suatu alat untuk menunjang tujuan daripada suatu organisasi, untuk mencapai tujuan daripada suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi kita hanya sebatas jadikan alat aja udah. Jadi mungkin kalau alat itu ya nggak usah manusia juga bisa kali kan ya. Akan tetapi mungkin ya seperti itulah keadaannya. Nah, akan tetapi berbeda jika kita membicarakan MSDI, manajemen sumber daya insani, yang dimana manusia dijadikan sebagai alat ataupun aset kerjasama dengan si perusahaan. Artinya perusahaan ini membutuhkan manusia juga membutuhkan perusahaan. Jadi kita itu saling bekerja sama gitu. Kalau di MSDI bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama demi kemaslahatan umat gitu kan. Karena kenapa? Karena manusia juga membutuhkan reward ataupun gaji gitu kan. Akan tetapi yang setimpal juga, yang bekerja sama juga gitu kan. Jadi mungkin kalau perbedaannya sedikitnya itu sih. Nah, kita lanjut kepada tujuan daripada MSDI. Nah, sedikitnya tujuan daripada MSDI itu ada yang pertama menghasilkan sumber daya yang terampil. Menghasilkan sumber daya yang terampil. Artinya, mungkin di MSDI itu nantinya di manajemen sumber daya insani, kita sebagai tenaga kerja itu akan dididik bagaimana jadi tenaga kerja ataupun bagaimana menjadi sumber daya yang terampil. Tidak salah-salahan gitu kan, tidak bohong-bohongan. Nah, yang kedua ada peningkatan kualitas melalui sistem. Nah, sistem yang dibuat di MSDI itu sangat efektif dan juga efisien, sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas diri kita sebagai tenaga kerja ataupun sebagai sumber daya. Yang terakhir adalah mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, dalam MSDI juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mewujudkan tenaga kerja ataupun mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, yang jauh dari mara bahaya, yang mendekatkan kepada keamanan gitu kan, yang jauh kepada mungkin mohon maaf kalau sekiranya dalam aspek syariah jauh daripada keharaman. Ya, setidaknya seperti itu. Yang kedua, memiliki tujuan reward. Jadi kalau sekiranya kita sudah memiliki peningkatan dalam segi kualitas, di MSD nanti akan ada reward. Reward tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi diri kita agar kita itu terus berkembang. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan yang meningkat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di MSDI itu berbeda dengan MSDM. Jadi kalau di MSDI itu
kita memiliki tujuan untuk kesejahteraan secara bersama. Jadi bukan hanya si perusahaan yang sejahtera, akan tetapi tenaga kerja juga sejahtera. Begitu. Karena kenapa? Karena kalau sekiranya hanya perusahaan yang sejahtera, nanti yang di bawahnya itu, yang menjadi sumber tenaga kerjanya itu, nanti akan tersiksa. Akan tetapi kalau sekiranya tenaga kerja sejahtera dan juga perusahaan sejahtera, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang sinkron, yang saling bekerja sama, yang saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi seperti itu mungkin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu topik pertama yang saya bahas. Nanti kita next lanjut ke video topik kedua. Terima kasih.